Di balik dunia gelap Los Angeles yang dipenuhi mafia, dia adalah sosok yang ditakuti, disegani, dihormati, dan dianggap sebagai lilin di tengah kegelapan. Sikapnya yang bijak, tenang, sopan, dan elegan benar-benar membuatnya menjadi sosok yang sangat diagungkan dalam dunia kejahatan. Namun, semua itu tiba-tiba hilang dalam sekejap tatapan. Tidak ada lagi kata bijak, ketenangan, ataupun kesopanan. Kini yang terpancar dari tatapan matanya hanyalah dendam. Sebenarnya, apa yang membuat putra mafia nomor 1 ini dipenuhi dendam? Mari kita masuk ke dalam kisahnya. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang suami bernama David, sang istri bernama Alexis, dan kedua anaknya. Sebut saja Rojak dan Indri. Setelah selesai sarapan, David pun berangkat ke tempat kerjanya. Di sana, kita diperkenalkan dengan keponakan David bernama Lupe dan seorang pria berkepala plontos bernama Creeper. Ini orangnya yang merupakan partner kerja sekaligus sahabat dari David. Saat David dan Creeper hendak pergi, mereka didatangi oleh geng Big Loma, salah satu geng dari wilayah barat yang dikepalai oleh Victor. Ini orangnya. Di sini, Victor pun tampak ciut saat berhadapan dengan David dan Creeper. Bahkan, saking takutnya Victor kepada keduanya, ia sampai tidak berani menatap mata David maupun Creeper saat dirinya meminta agar mereka membantu mengurus gengnya yang tengah tersandung sebuah masalah. Tanpa banyak basa-basi, David pun meminta Lupe untuk mengamankan biaya penanganan masalah tersebut sekaligus menagih uang pajak dari geng Victor. Ternyata David adalah putra dari mafia paling ditakuti bernama Wizard yang hingga kini masih bisa mengendalikan seluruh geng berjumlah 46 geng meskipun dirinya kini mendekam di penjara. David menjelaskan bahwa setiap geng wajib memberikan pajak sebesar 30% dari keuntungan mereka kepadanya setiap bulan tanpa terkecuali. Jika ada yang berani melanggar aturan ini, maka mereka tak akan segan untuk menghabisi bahkan membinasakan seluruh geng yang berani menentang kekuasaan mereka. Victor yang mendengar ucapan itu pun tak berani mengucapkan sepatah kata pun, yang menandakan betapa mengerikannya kekuatan kelompok mafia yang dipimpin oleh David dan ayahnya. Setelah David dan Creeper selesai memungut sebagian pajak dari para geng yang ada, mereka pun kemudian pergi ke tempat paman David yang bernama Tio. Ini orangnya. Di sana, David menanyakan sebenarnya masalah apa yang sedang dihadapi oleh geng Victor. Kenapa Victor terlihat begitu tertekan dan gugup saat bertemu dengannya dan Creeper? Di sini, Tio pun menjelaskan semuanya dengan bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh David. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa geng mafia yang dipimpin oleh David dan ayahnya bukanlah geng sembarangan. Selain sangat ditakuti, mereka juga sangat menjaga kerahasiaan bisnis mereka, bahkan terhadap sesama anggota tak terkecuali Creeper. Inilah yang membuat kelompok mafia ini sangat ditakuti dan mampu merajai seluruh geng selama ini. Setelah Tio menjelaskan semuanya kepada David, ia pun menitipkan hadiah untuk keponakan David yang bernama Jasmine, karena beberapa hari lagi Jasmine akan merayakan ulang tahunnya. David dan Creeper kemudian kembali melakukan pekerjaan mereka, yaitu menagih uang pajak ke semua geng yang berada di bawah naungan mereka. Looks good. Saat David dan Creeper hendak melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan, David mendapat telepon dari paman Tio yang mengabarkan bahwa geng kulit putih menyandera salah satu anggota geng Negro. Demi segera menyelesaikan permasalahan itu, David dan Creeper pun langsung menuju lokasi. Di sana, terlihat anggota geng Negro yang disandera sudah babak belur. Hal ini membuat David langsung memarahi ketua geng kulit putih.
karena tindakan itu bisa memicu peperangan antara geng kulit putih dan geng negro. David pun meminta pria botak itu untuk menyerahkan anggota geng negro kepadanya. Ia juga berjanji akan menyelesaikan masalah itu dengan seadil-adilnya. Ketua geng kulit putih tidak bisa berkata apa-apa dan dengan berat hati menyerahkan anggota geng negro kepada David dan Creeper. Ia lalu melampiaskan emosinya kepada anak buahnya sendiri dengan menghajarnya di tempat. Sore itu, tanpa mengulur waktu, David dan Creeper langsung menyerahkan pria malang itu kepada ketua geng negro, yaitu John. Ini orangnya. Di sana, para anggota John sempat memandang sinis karena salah satu dari mereka sudah babak belur. Namun, setelah David menjelaskan bahwa masalahnya sudah diselesaikan, John pun langsung berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan anggotanya. Setelah hari itu, hari-hari David dan Creeper kembali diisi dengan pekerjaan, yaitu memungut pajak dari geng-geng yang belum menyetorkan pajak penghasilannya. Hingga malam hari saat David pulang ke rumah untuk menghitung hasil pajak bulanan mereka, Alexis memberitahu bahwa uangnya kurang $20.000. Ternyata geng Big Loma yang dipimpin oleh Victor tidak menyetorkan uang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mengetahui hal itu, David dan Creeper pun langsung mendatangi rumah Victor. Di sana, David langsung meminta uang itu sementara Creeper memasukkan pistol ke dalam mulut Victor. Suasana mencekam pun sangat terasa pada momen itu dan Victor benar-benar ketakutan. Ia kemudian meminta istrinya untuk mengambilkan uang yang ia sembunyikan di dalam lemari es. Creeper kemudian bertanya kenapa Victor menyembunyikan uang itu. Victor pun menjelaskan bahwa ia sengaja menyimpannya untuk biaya pengobatan putrinya yang menderita leukemia. Jawaban itu membuat David sejenak berpikir, lalu ia meminta Creeper untuk tidak membunuh Victor dan membiarkannya menggunakan uang tersebut untuk pengobatan anaknya. Keputusan David yang melepaskan Victor jelas tidak bisa diterima begitu saja oleh Creeper. Ini menyebabkan terjadinya sedikit adu argumen di antara keduanya sebelum akhirnya perdebatan mereka pun langsung teralihkan saat David mendapat pesan dari Paman Tio yang mengabarkan bahwa geng Venom belum menyetorkan uang pajak sebesar $200.000. Hal itu membuat David dan Creeper langsung OTW ke markas geng Venom. Di sana saat David bertemu dengan Venom, ia pun langsung meminta Venom untuk segera menyetorkan uang pajaknya. Ini membuat Venom langsung mengeluarkan uangnya. Namun saat Creeper hendak mengambilnya, tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Kanejo yang mengatakan bahwa uang itu bukan milik David, melainkan miliknya. Karena mulai saat itu dan seterusnya, Venom tidak lagi bekerja untuk David. Kini Venom bekerja untuknya. Ini jelas membuat David penasaran siapa sebenarnya Kanejo ini. Kenapa dia berani-beraninya mencoba mengambil alih kekuasaan geng yang sudah berkuasa selama bertahun-tahun. Menggunakan bahasa Meksiko, mereka berdua kemudian bernegosiasi yang pada intinya Kanejo meminta David untuk menuruti keinginannya jika ingin selamat. Ucapan itu jelas tidak bisa diterima oleh David, tapi demi keamanan dan keselamatannya malam itu bersama Creeper, ia pun menolak permintaan Kanejo dan langsung mengajak Creeper untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, David pun langsung melapor dan bertanya kepada Paman Tio mengenai siapa sebenarnya Kanejo ini. Kenapa dia terlihat sama sekali tidak takut dengan geng mereka? Tio pun menjelaskan bahwa Kanejo adalah kartel kelas kakap asal Meksiko yang telah menghilang selama 10 tahun. Dan jika sekarang dia kembali muncul dan meminta kekuasaan di sini, maka seluruh geng harus dikumpulkan untuk dilakukan pemilihan pemimpin secara adil. Jawaban ini membuat David bertanya, kenapa harus dilakukan pemilihan? Apa Paman takut padanya? Sambil berjalan pergi, pertanyaan itu membuat Paman Tio marah lalu menampar David ringan sebelum memintanya untuk segera pergi.
Keesokan malamnya, pada acara ulang tahun Jasmine, suasana canggung pun sangat terasa antara David dan Paman Tio akibat perselisihan kemarin. Bahkan, saking canggungnya karena masalah itu, David hanya menatap pamannya dari kejauhan tanpa mengajak bicara sedikit pun. Alexis yang menyadari kecanggungan itu lalu mengajak David untuk berdansa. Tujuannya sederhana, merilekskan David yang terlihat sangat tegang. Setelah selesai berdansa, Paman Tio pun menemui David dan mengatakan bahwa malam ini dia akan mengurus Kanejo dan seluruh anteknya. Kabar baik itu kemudian langsung David sampaikan ke Creeper yang membuat keduanya benar-benar bisa bersantai sejenak di pesta malam itu. Tapi tak lama kemudian, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan salah satu anak buah Kanejo yang meminta mereka segera datang ke markasnya. Singkatnya, saat David dan Creeper sampai di markas Kanejo, David langsung bertanya, "Di mana pamanku?" Dan betapa terkejutnya mereka saat salah satu anak buah Kanejo memperlihatkan kepala Paman Tio yang sudah terpenggal dimasukkan ke dalam tong sampah. Pada momen itu, Kanejo pun menjelaskan kepada David bahwa di sini tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Jadi, sekali lagi dia meminta David untuk menyerahkan kekuasaan dan bergabung menjadi anggotanya. Jika tidak, dia bersumpah akan menghabisi seluruh orang yang disayangi oleh David. Mendengar hal itu, David pun tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya meminum bir yang diberikan oleh Kanejo lalu pergi bersama Creeper. Tindakan itu adalah jawaban bahwa dia menolak mentah-mentah penawaran Kanejo. Dan dari tatapannya yang begitu tajam ke arah Kanejo, jelas bahwa David akan melakukan balas dendam atas kematian pamannya. There's nowhere to run, and they'd find us. And I ain't shit. Kabar mengejutkan itu pun kemudian disampaikan David kepada Alexis. Hal itu membuat Alexis bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" David pun menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan karena sekalipun mereka lari, itu tidak akan ada gunanya. Ia yakin Kanejo pasti akan menemukan mereka. Disinilah David menegaskan kepada Alexis bahwa dirinya akan melakukan perlawanan untuk membalaskan dendam atas kematian Paman Tio. Keesokan harinya, David dan Creeper pun mengumpulkan seluruh kolega mereka dan membahas apa yang telah Kanejo lakukan. Salah satu kolega David menjelaskan bahwa selain Kanejo merupakan seorang kartel kelas kakap, dia juga adalah mantan pasukan khusus asal Meksiko. Jadi bisa dipastikan bahwa kekuatan Kanejo jauh lebih besar dari apa yang sebelumnya David dan Creeper bayangkan. Hal ini sempat membuat David terlihat agak putus asa, namun Creeper dengan sigap langsung menyemangati David, meyakinkannya bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Kanejo. Tapi baru saja mereka menyusun rencana untuk mengalahkannya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Serangan mendadak yang dilancarkan oleh Kanejo dan pasukannya benar-benar membuat David dan para koleganya tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh kolega David tewas dalam serangan itu. Creeper pun berhasil ditangkap oleh Kanejo dan hanya David yang berhasil selamat setelah kabur dari tempat kejadian. David kemudian segera pergi menemui Alexis yang sedang bekerja. Dalam perjalanan menjemput kedua anak mereka, David mendapat panggilan video dari Kanejo yang memperlihatkan dirinya sedang mengeksekusi Creeper. Ini jelas membuat David merasa tidak punya harapan lagi. Satu-satunya partner sekaligus sahabatnya kini telah tiada. Maka David dan Alexis pun segera menjemput kedua anak mereka. Setelah mereka sampai di sebuah hotel, David mengajak keluarganya berdoa agar mereka semua bisa selamat dari masalah ini. Sebelum pergi, ia meminta Alexis dan kedua anaknya untuk sementara bersembunyi di hotel itu, sementara dirinya akan mengambil uang simpanan untuk persiapan amunisi dan rencana mereka kabur dari kota Los Angeles.
Setibanya David di rumah, ia pun langsung menggali uang simpanan yang dulu pernah ia sembunyikan bersama Creeper. Saat David tengah menghitung uang yang berjumlah 1,8 juta dolar itu, Lupe memberikan sebuah pistol peninggalan ayah David dengan harapan agar David bisa menggunakannya untuk menjaga keluarganya sekaligus membalaskan dendam atas kematian paman Tio. Setelah itu, David langsung bergegas menemui istri dan anak-anaknya. Di tengah perjalanan, David sempat menelepon mengabarkan bahwa ia hampir sampai. Namun, saat David tiba, ia dibuat tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat istrinya telah dibunuh oleh Kanejo dan kedua anaknya juga telah diculik oleh Kanejo beserta anak buahnya. Malam itu, di tengah keputusasaannya, David mendapat panggilan dari Kanejo. Ia meminta David untuk datang ke alamat yang telah dikirim atau jika tidak, ia mengancam akan menenggelamkan kedua anak David ke dalam cairan asam. Ini jelas membuat David tak memiliki pilihan lain selain datang untuk menyelamatkan anak-anaknya sekaligus membalaskan kematian paman Tio dan istri tercintanya Alexis. David kemudian pergi ke markas geng kulit hitam untuk menemui John. Di sana, David menjelaskan bahwa seluruh kolega, paman, sahabat, bahkan istrinya telah dihabisi oleh Kanejo. Maksud kedatangannya ke situ adalah untuk meminta bantuan John untuk membalaskan dendamnya sekaligus menyelamatkan kedua anaknya yang kini diculik oleh Kanejo. John yang punya hutang budi kepada David menyatakan bahwa ia bersedia membantu meski nyawanya sendiri jadi taruhannya. Menggunakan sebuah mobil dan persenjataan lengkap, mereka pun langsung menuju lokasi yang dikirim oleh Kanejo. Sesampainya di sana, David dan pasukan geng kulit hitam langsung membantai semua anak buah Kanejo yang berada di tempat itu. David kemudian menangkap salah satu anak buah Kanejo untuk mencari tahu di mana anak-anaknya disembunyikan. Awalnya, pria itu menolak bicara, tapi setelah wajahnya diciumkan ke aspal, ia pun langsung memberitahukan lokasi anak-anak David. Tanpa menunggu lama, David dan geng langsung bergegas ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, dengan sangat berhati-hati, David dan geng mulai merangsek masuk ke dalam rumah. Di sanalah akhirnya David bisa sedikit lega ketika melihat kedua anaknya yang untungnya masih hidup. Setelah pasukan John memeriksa seluruh tempat itu, John memastikan bahwa lokasi tersebut aman. Ini membuat David meminta anak buah John untuk mengamankan kedua anaknya, sementara ia dan John akan menuju ke markas Kanejo demi menuntaskan semua dendam yang telah dibuat oleh pria itu. Singkatnya, saat John dan David tiba di markas Kanejo, David langsung menyelinap melalui jalur belakang. Ketika ia melihat salah satu anak buah Kanejo sedang berjaga, tanpa banyak basa-basi, David langsung menghabisinya. Di sisi lain, John yang berjaga di mobil malah berhasil dipojokkan oleh anak buah Kanejo. Namun, saat John hendak dibawa ke hadapan Kanejo, inilah yang terjadi. David sendiri yang telah berhasil masuk ke rumah Kanejo, dia pun melihat Kanejo yang sedang bersantai bersama tangan kanannya, di mana setelah menguatkan mental dan membulatkan tekad, David pun langsung melancarkan serangan. Di momen ini, David dan Kanejo berduel 1 lawan 1. Pertarungan sengit pun terjadi. Kanejo terlihat lebih unggul, bahkan sempat mencekik David dan hampir membunuhnya. Namun, karena tekad David yang begitu besar untuk membalaskan dendam atas kematian orang-orang yang paling ia sayangi, David pun bangkit kembali dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya ia berhasil membalaskan dendam atas kematian kolega, sahabat, paman, dan istri tercintanya.
Setelah semua masalah selesai, David pun menghubungi ayahnya dan berkata bahwa ia telah berhasil menyingkirkan Kanejo. Ayahnya, Wizard, sangat mengapresiasi keberanian dan ketangguhan putranya. Ia pun berpesan, walaupun sekarang kamu harus memulai semuanya dari nol, ingatlah, hidup harus tetap berjalan meskipun kamu sudah kehilangan semua orang yang paling kamu sayangi. Dan film pun